Ayo, Mas, makan apa, Mas? Bahannya apa aja? Nah, jadi gini, sambal itu sebenarnya cerita tentang bagaimana kreatifnya kaum ibu di Jawa Barat. Jadi kita ini kalau bikin pabrik mobil Indonesia, Nikelnya bahan baku nikel Indonesia. udah di sini. Pabrik motor Indonesia, nikelnya Indonesia. Iya, baterai. Pabrik HP Indonesia. itu udah di sini. Jadi begini Pak Kades, kenapa yang Purwakarta saya tidak langsung turun? Pertama, saya ini memimpinnya di Purwakarta. Gimana bang? Es campurnya enak? TikTok. Wah aing bejak tuh hiji deui yeuh, bapak aing yeuh. Yo, tempo kusya ya bapak aing yeuh. Tidak stres lagi, tidak panas. Alhamdulillah. Bapak tas Ya, warganya dikasih. Kalau saya terpilih, saya akan korupsi dan mengkhianati rakyat. Banyak orang yang bertanya, apakah saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan. Oke teman-temanku, berjumpa lagi di channelnya Media Perantara, membahas tentang hal-hal viral di media sosial guys. Oke, nah kita lanjutkan lagi tentang KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing yang dicintai warganya. Oke, jangan lupa untuk like-nya dulu dan bisa berkomentar di bawah untuk meramaikan seperti apa videonya. Langsung saja kita let's go. Ayo. Nah, ini postingan baru dari Kang Deddy Mulyadi 40 menit yang lalu waktu saya reaction. Makan apa, Mas? Makan sambalnya bikinan. Ini saya di Sambal bikinannya Kang Deddy Mulyadi gitu. sini bikin sambal. Pura-pura bisa. Susah nih ya. Kayak artis ini ya. Ini Enak. kayak artis ya, bener gak sih? Bener ya? Selamat siang pokoknya. Ngeunah dahar nak. Mas, ngeunah dahar Mas. Ini sehat banget loh. Ya, bebel nak ya. Ternyata pinter makan. Laos. Oh, orang Sukabumi ulah bawa kanu sambalnya. Ternyata pinter bikin sambal juga. Apalagi Ini kita nih kumpul-kumpul ini dalam rangka apa? silaturahmi kebudayaan, insya Allah karena kan kita lagi bikin buku silat ya. Semua adalah ahli-ahli silat di Indonesia, salah satunya tuh di Jawa Barat ya. Iya. Salah satunya di Jawa Barat. Dan Kuliner. Salah satunya adalah sambal. barusan dibikin oleh Kang Deddy. KDM. cuman sambal kan ya, di bukunya ada soto, menasik. Ada soto, ada tiga buku. KDM Kang Duda Merajalela. Ini Bentar. KDM ternyata Kang gimana tadi ya? Ini ada sih enggak Kang Duda Merajalela. Jokes teman-teman. Maaf ya. Ini pemimpin Indonesia. Harapan itu teman-teman ya. Aminkan saja, maksudnya presiden. Tapi ini Kang Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat. Maaf, pemimpin provinsi ya. Harapannya sih Indonesia, presiden maksudnya. Maksud saya ya. Aminkan saja teman-teman. Oke, kita ini pinter sekali, selain menjadi pemimpin pinter nyambel ternyata ya. Mungkin masak juga pinter karena kan sekarang kondisinya udah duda. Tinggal cari lagi nih. Banyak yang menjodoh-jodohkan sama Bu Sherly nih. Sama siapa sih satu? Lupa saya. Lanjut. Pangandaran bangkrut, Bupati Citra nangis temui ke KDM, curhat tak mampu bayar gaji pegawai. Ya saya dengar kemarin Pangandaran ya. Tapi kalau Bupati Citra menangis temui ke KDM ini ya enggak tahu. Tapi kalau emang bener, jadi Bupati Citra ini sudah sangat tepat sekali ketemu orang yang tepat dengan beliau. Siapa? KDM atau Kang Deddy Mulyadi memang dengan kebijakan-kebijakannya untuk warga masyarakat Jawa Barat terbukti
top, OP banget ya. Kita lanjutkan. Bahannya apa aja? Nah, jadi gini. Oh, ini yang depan tadi ya? Sambal itu sebenarnya cerita tentang bagaimana kreatifnya kaum ibu di Jawa Barat. Jadi cermin dari kemiskinan juga bisa dilihat dari sambal. Jadi kalau hidup nggak punya apa-apa, cukup punya cengek, orang Sunda bilang. Bahasa Indonesianya Lombok ya. Cengek, terus kemudian dikasih garam, ini Ini kalau susah banget. ini dikasih nama. Kalau cengek sama garam saja, ini namanya sambal goang. Oh iya, sambal goang. Itu sambal orek. Nah, Itu enak banget loh. sambal goang. Jadi orang Sunda dulu kalau di rumahnya makannya yang penting cuman punya nasi, ya dengan ini aja. Jadilah Deddy Mulyadi. Tapi kalau Mas Didit nggak cukup bijinya. Jokes teman-teman. Nah, jadi Nasinya sebakul, itu bisa kan? dilihat dong siapa yang bisa nyambel dan tidak bisa nyambel. Iya, wah. Udah kelihatan tangannya. Bisa kan? Kalau gini mah Bisa udah kan, dilihat. ininya aja. Udah kelihatan tangannya lemes banget, luwes. Iya. Ini kalau bikin pabrik mobil Indonesia, Nikelnya udah bahan baku nikel Indonesia. Ini, tak kira sama dari Sumargo. Pabrik motor Indonesia, nikelnya Indonesia. Iya, baterai. Pabrik HP Indonesia. Itu udah di sini semua. Jadi seluruh bahan baku dunia digital Iya. dan dunia otomotif intinya di nikel. Bahannya Kita punya nikelnya. udah nomor 1, udah 70%. Tanpa nikel kita dunia tidak bisa berputar. Betul. Jadi dunia ini tergantung dengan tambang nikel di Indonesia. Ini menurut Kang Deddy Mulyadi ya, menurut beliau. Indonesia. Makanya Ini yang disebut dengan hilirisasi itu. betul. Karena itu karena mendekati bahan baku dan nggak bisa. Jadi mereka begitu ini aman, mereka balik lagi. Mereka nggak akan pernah bisa. Kita bisa dong urus nikel dari tambang nikel sampai menjadi produk jadi Misalnya bisa. kan kemudian menjadi bahan industri handphone, industri otomotif Betul sih. di Indonesia semuanya. Bisa. Nggak akan ada yang nganggur dong kalau gitu. Harusnya nggak ada nganggur. Harusnya. Jadi kita ini kalau bikin pabrik mobil Indonesia, Ini udah habis ya. Harusnya bisa. Tapi maaf Kang Deddy ya, mohon maaf Gubernur Jawa Barat, mafianya banyak. Tapi Kang Deddy ini orangnya nggak gentar. Ya semoga saja nanti akan the next Presiden RI. Keberapa teman-teman? Silahkan komentar di bawah ya. The next karena ya gebrakannya, ide-idenya itu pro terhadap rakyat. Oke, sepakat? Oke lah, aminkan teman-temanku. Lanjut. Kakek Masro yang sempat viral di channel KDM dipanggil Kapolres. Wah, dapat penghargaan nih. Iya, Banpol yang kemarin itu ya, yang diwawancara, diinterogasi atau diwawancarai lah. Intinya ditanya-tanyain sama KDM. Pasti dapat apresiasi nih. Dapat penghargaan ini dari Pak Polisi. Oke lah, kita lanjutkan karena ini berita yang kemarin banget. Lanjut. Jadi begini Pak Kades, kenapa Ini alasan yang Kang Deddy Mulyadi percayakan ke Bupati ini yang rame, yang katanya ternyata itu disuruh atau dibayar oleh Yang Ono. Yang Ono tahu kan? Purwakarta saya tidak langsung turun? Pertama, saya ini memimpinnya di Purwakarta. Jangan sampai ada pemahaman orang, gubernur teh nu diuruskeun Purwakarta wae. Kan kudu nguruskeun Sukabumi. Purwakarta mah aing geus percaya bupatina alus. Alus pisan. Kulantaran nggak percaya bupatina alus, ya sudah cukup sama bupati diurus. Saya kan keadaan panik, keadaan ya, jadi bagaimana paniknya apa itu? Paniknya pusing, pas saya sampai drop, pas sampai non darah. Bapak pusing karena masalah apa? Musibah. Oh musibah. Jadi akibat musibah, jadi ngomong kaditu kadieu. Saya itu Pak mikirin Jawa Barat nggak pusing Pak. Yang pusing tuh saya mikirin Bapak. Saya
siapa tahu sudah Kan ada peristiwa ini teh pernah terjadi Udah dulu. beberapa kali Dan itu. oleh saya sudah direlokasi ke tempat yang aman. Ya. Sudah dibuatkan rumah-rumah baru. Ya. Kunaon baralik deui. Ya itu kan mata pencariannya ke situ, matu itu. Kemuanya ungah musibah kurunya imah tuh. Pan udah di sana juga dijual itu lokasinya. Dia mah pindah di ke tempat semula itu. Hah? Jadi lokasi nu dibangunkan ku Bupati zaman Deddy Mulyadi dijual. Iya, sama yang mau orangnya itu Jadi ada yang dijual. Wah, pelanggaran ini ya. lagi ke situ. Oke, jadi yang kena longsor. Nah, saya mah ikuti ke maunya Ya masyarakat. kalau warga itu pengennya ya apa satu kampungin gitu. Satu kampung. Ya kalau satu kampung berarti saya bangunkan tempat baru, satu Ya. kampung direlokasi, Ya. rumahnya sama, desainnya sama. Ya kan? ya. Kemudian itu menggunakan tanah PTPN, ya kan? Ya. Tanah PTPN kalau Ya. mau direlokasi. Ya. Nganulah dijual deh. Tapi ulah ya kejadian Moal, yang Pak. direlokasi ke kampung dijual. Moal Pak. Ayeuna tahap pertama, Ya. tahap pertama ya, Ya, enggak, isukan intinya ini sih ngelunjang ya, malah dijual-jualin ini. beres 10 juta ewang. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Ya. untuk cari tempat dulu ngontrak. Ya. Siap. Ya. Atur nuhun. Cari kok tempat ngontrak dulu sok neangan kadu itu kanu aman. Ya. Kadulur kabaraya Ya, betul, kan? betul. Sambil menunggu di kontrakan yang baru, Ya. di saudara dimanapun nggak usah berkumpul di sini Ya. agar tidak resah, Ya. agar tidak menjadi bahan perhatian, agar tidak menjadi bahan politisasi. Iya, ya Pak. Ya kan? Ya. Ya kan? Kemudian kita pemerintah dalam posisi tenang. Ya. Karena kalau ngurus orang tinggal di pengungsian, nungguan rumah dibangun liar lila, Benar, Pak. mengganggu Benar. pekerjaan, ya kan? Ya. Jadi gitu aja, saya putuskan ya. Ya. Besok dibagi 10 jutaan. Begitu caranya. Nuhun, Pak. Pak Nuhun pisan, Bupati. Pak. Begitu caranya. Nuhun. Jadi besok oleh Pak Bupati jam 10 kumpulkan di Pendopo Purwakarta. Ya. Ya. Disiapkan duit 10 jutaan. Atur nuhun. Gitu, seri kan? Seri. Gini loh enak ya. Indonesia. Yang paling Pak. Mereka mau Indonesia kaya. Ngomong Indonesia kaya. Jadi nges gitu. Siap. Mun bisa mati Tapi air. bener ini ya yang kemarin itu yang katanya dapat disuruh ya. Mang Ono Surono sang sutradara. Oke. Gimana bang? Es campurnya enak? Seger, dingin, mantap. Tapi kemanisan Bang Iwan. Bang ya kenapa bang kalau kemanisan? Ya kan katanya kalau kemanisan itu bisa merusak gigi. Nah yang bener bang, emang begitu? Itu tanya pemirsa. Bener kan pemirsa? Bener. Kalau minuman yang manis-manis itu bisa merusak gigi. Itu gigi mamang rusak karena minuman manis? Bukan. Ya terus karena apa? Ini mas saya jatuh dari motor, Bang Iwan. Tuh ternyata naik motor juga bisa merusak gigi mah. Umumin tuh. Oh, iya pemirsa. Hati-hati kalau mengendarai sepeda motor, karena ternyata sepeda motor bisa merusak gigi. Gitu kan? Iya. Ini apa Terus ini ada berita terbaru mah. Berita apa? Mang Ono Surono keliling belusukan ke pesantren-pesantren. Oh, bagus itu kalau ke pesantren mah. Ngapain dia ke pesantren mau ngaji? Bukan. Oh bukan. Iya. Bukan mau ngaji bang. Kenapa? Kata ini kali mau merubah partainya jadi partai syariah. Syariah. Bukan. Terus mau ngapain kan tuh? Enggak mungkin. Mau ngebahas soal dana hibah mang. Oh, Biar cepet cair kali. mana buktinya? Ada mang. Saya punya videonya. Sok, putar. Siap kan? Siap. Terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Ono, Wakil Ketua DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Ini ada momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat, karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jawa Barat istimewa. Tuh itu mang. Itu. Nah kalau menurut mamang itu omongan si Pak Kiainya disetting nggak? Ya kalaupun disetting bagus dong jadinya. Bagus apanya sih mang? Ya berarti Bang Ono hebat. Hebat. Ternyata dia punya bakat terpendam, Bang Iwan. Bakat apa mang?
jadi sutradara. Jadi sutradara. Ya kan kemarin dia udah mengarahkan dialognya Kades Pasir Munjul. Bagus dia mengarahkan dialog. Ini juga dia mengarahkan dialog pada perwakilan Bapak Kiai. Gitu. Ada bakat jadi sutradara. Cocoknya jadi sutradara apa? Dia cocoknya main film misteri. Judulnya Misteri Penyaluran Dana Hibah. Sampai sekarang masih misteri. Tapi kalau dia bikin film misteri kasihan juga ya. Banyak soalnya misteri yang harus difilmkan sama dia. Nah, emang banyak Bang. Ya kayak misalnya satu lagi misteri utang BPJS gitu. Atau bisa dikombinasikan antara dana hibah sama utang BPJS. Jadi misteri anggaran yang tertukar. Kompilasi ya. Jadi kok. Tapi bukannya film misteri mah film hantu, Mang, setan-setanan. Bukan lah. Saya mah taunya film misteri itu hantu. Itulah salahnya orang-orang di Indonesia. Salah bagaimana? Kalau film yang hantu-hantuan, setan-setanan, itu mah masuknya kategori horor, bukan misteri. Oh iya. Kalau misteri mah film yang sulit diungkapkan, fakta yang sulit diungkapkan, itu misteri, bukan horor. Tapi kalau si Mang Ono jadi sutradara film horor, hantu-hantuan gitu, setan-setanan cocok nggak? Atau kalau film hantu-hantuan setan-setanan mah kayaknya kurang cocok, Mang Iwan. Kenapa Bang kurang cocok? Ya kan Mang Iwan tahu nih, tugasnya setan itu apa? Apa coba Bang? Yaitu membujuk orang-orang untuk berbuat dosa. Iya benar itu. Nah berarti kalau jenis filmnya kayak begitu, Mang Ono nggak cocok untuk jadi sutradara. Terus cocoknya jadi apa? Dia cocoknya jadi pemeran utama. Jadi setannya gitu. Lucu nih ya. Mang siapa nih namanya? Mang Uday teman-teman ya, silahkan yang mau follow Mang Uday ini garda terdepan juga untuk membela Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat alias Kang Deddy Mulyadi. Silahkan follow teman-temanku, Mang Uday namanya ya. Oke, iya saya follow dulu ya. Ini saya belum juga. Oke, kita lanjutkan. TikTok. Wah aing bejak tuh hiji deui yeuh, Bapak aing yeuh. Yo, tempo sia ya Bapak aing yeuh. Ini juga garda terdepan dari Bapak Aing nih. Tuh tempo. Bapak aing nyekel jangkar TikTok yang dibabekeun jangkar kabeungeut sia goblok. Aing tuh bisa live. Kodamnya Bapak Aing keluar ya. Bos eta aing sokes aing produk aing tuh bisa dicekpot. Aing dagang ieu goblok jadi teu laku. Batur nu arek cekpot harese teu bisa. Anjing sia meh anu usaha. Teman-teman ya, saya nggak ngerti bahasanya nih. Tempo tah Bapak aing di eta tempo. Tahu-tahu aja lah, silakan komen ya. Babetkeun ka beungeut sia eta jangkara. Goblok sia TikTok. Oke lah. Oke, kita lanjutkan. Tidak stres lagi, tidak panas. Alhamdulillah. Ini sama yang seperti yang tadi ya. Warga Pasir Munjul kehilangan kampung halaman KDM bangun kampung baru 83 rumah pada Kades Ono dapat 20 juta dari KDM. Maksudnya siapa sih? Bentar. Mana Ono Surono kasih apa kemarin cuma goreng Kades lalu pergi. Iyalah, kan udah ngaku juga ini. Pakai ngaku lagi. Aduh, gimana sih ya? Jadi kan kelihatan sengkuninya ya. Kelihatan banget nyinyirnya tuh. Oke, kita lanjut lah. Najan hujan cukup diikat teu perlu ku payung. Maksudnya gimana ya? Ini bahasa Sunda saya nggak ngerti loh. Oh, ini Kang Deddy Mulyadi. Yang dipayungin tuh kamera-kameranya ya. Kalau orangnya kehujanan nggak apa-apa. Kalau kameranya kehujanan udah habis ya. Right. Ini sampai dilepas gitu loh. Saking nggak enaknya sama KDM, yang ini payungan malah diginiin ya. Oke, lanjutlah. Kalau saya terpilih, apa nih? Saya akan korupsi dan mengkhianati rakyat.
kenapa Anda berani sekali korupsi uang rakyat sampai 300 triliun? Ya mau bagaimana? Habis Enak sih korupsi di sini. ambil 300 triliun cuma disuruh balik 20 miliar aja. Enak banget bezir korupsi di Indonesia. Disuap aja langsung damai. Saya korupsi 100 triliun aja, suap belasan juta langsung damai loh. Aneh banget ya hidup di Indonesia. Pak, lebih suka makan yang mana? Saya suka yang ini. Uang rakyat lebih enak. Kata-kata hari ini kakek. Waktu itu hakim yang paling adil, tidak bisa disuap, tidak bisa dibeli. Dia akan berbicara melalui hasil. Kelas raja. Kenapa Bapak berani sekali korupsi? Korupsi itu enak. Denda 20 miliar untuk korupsi 271 triliun. Saya masih untung banyak. Cukup untuk cucu-cucu saya. Baik, Oke lah ya. Agak pinggir jurang teman-teman. Ya tapi memang kenyataannya seperti itu ya. Kayak kalian lihat sendiri aja, banyak di media sosial sudah berterbaran. Yang kemarin kuadriliun, itu kira-kira kalau ditumpuk jadi rumah tingkat 2 ya. Oke lah, lanjut. Banyak orang yang bertanya, apakah saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum, dikatakan penjahat, pengkhianat, pada aksi unjuk rasa meminta tambang ilegal yang ditutup dibuka lagi. Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, hinaan, ancaman, bahkan upaya-upaya pembunuhan pernah akan dilakukan pada diri saya. Tetapi yang akan saya tuntut adalah sebagai representasi dari masyarakat Jawa Barat yang hari ini ingin mengajarkan pada masyarakat Jawa Barat tentang visi kecerdasan. Justru saya meminta saudara untuk menyadari bahwa tindakan saudara melakukan demonstrasi, meminta tambang ilegal dibuka kembali dengan menyampingkan aspek kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur, melawan logika publik, melawan undang-undang. Tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat dan tidak mencerminkan representasi sebagai seorang tokoh yang belajar, mengerti dan memahami lingkungan, apalagi memiliki latar belakang pernah memimpin sebuah partai politik. Untuk itu, semoga seluruh Jawa Barat menyadari bahwa untuk membangun, mengarahkan menuju arah yang lebih baik, pasti banyak tantangannya, pasti banyak orang yang merasa terganggu kehidupannya. Ingat, tanah Jawa Barat bukan milik perorangan, tapi milik kita semua. Dan ingat bahwa pembangunan bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi untuk anak cucu kita ke depan. Silakan caci maki saya sesuka hati, tetapi saya ingin melihat bahwa sekian puluh tahun ke depan, rakyat Jawa Barat merasakan apa yang saya lakukan. Salam hormat, lemur diurus kota tata, Jawa Barat istimewa.